Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Sobat IC4RD dimanapun kalian berada. Wah, ini sudah mulai ada yang join. Apa kabar yang sudah pada join? Apa kabar Sobat IC4RD semuanya? Semoga semuanya dalam kondisi yang baik ya. Kalau misalkan ada yang lagi sakit, mudah-mudahan lekas sehat kembali. Aku masih tunggu-tunggu dulu biar bisa lebih banyak yang join kali ini. Sambil juga lihat-lihat nih narasumbernya apakah sudah hadir apa belum. Seperti biasa ketemu lagi sama aku, Nanda. Jadi yang sudah bergabung satu persatu, terima kasih ya sudah bergabung dalam IG Live IC4RD kali ini. Sebentar, kita tunggu lagi ya. Biasa, biar lebih banyak lagi yang bisa ikutan, karena hari ini kita akan membahas sesuatu yang menarik. Buat nambah ilmu pasti menarik. Terus aku juga minta maaf nih, aku lagi agak pilek. Jadi mungkin ada suara-suara ingus. Baik. Hari ini kita akan kedatangan narasumber seorang dokter spesialis anak. Nanti aku kenalin lebih lanjut. Ayo yang mau ikutan, mudah-mudahan cepat berkumpul. Tapi pelan-pelan kita mulai aja ya, karena waktunya juga kan tidak terlalu banyak biar kita bisa lebih banyak bahasannya, karena waktunya juga terbatas. Baik, kita mulai saja. Seperti yang tadi sudah aku informasikan, bahwa hari ini IC4RD mengundang seorang dokter spesialis anak untuk membahas seputar kesehatan ginjal pada anak tentunya. Tapi nanti kita akan bahas kesehatan ginjal secara umum ya, karena pada faktanya anak-anak ini walaupun masih kecil, ternyata mungkin juga loh terkena berbagai penyakit ginjal. Ayo, siapa yang mengira kalau penyakit ginjal itu hanya miliknya orang tua? Tapi ternyata anak-anak juga bisa mengalami berbagai penyakit ginjal. Jadi nanti kita bersama narasumber kita kali ini, kita akan membahas seputar kesehatan ginjal pada anak. Baik, narasumber kita kali ini adalah Dr. Astrid Christina Cardani, spesialis anak konsultan M-Biomed. Dr. Astrid menempuh pendidikan ilmu kedokteran hingga menjadi spesialis anak di Universitas Brawijaya. Lalu melanjutkan pendidikan konsultan nefrologinya di Universitas Erlangga. Selain itu, Dr. Astrid juga menempuh pendidikan ilmu biomedis di Universitas Brawijaya. Nah, dari latar belakang pendidikannya kita tahu bahwa narasumber kali ini adalah seorang ahli di bidang nefrologi atau ilmunya area ginjal gitu. Jadi ini adalah narasumber terpercaya yang sangat tepat untuk membahas kesehatan ginjal anak. Aku mau coba undang dulu Dokter Astridnya. Kayaknya aku belum lihat beliaunya ada atau enggak, sebentar. Sebentar. Udah masuk ya? Wah, sudah masuk. Alhamdulillah. Halo Dokter Astrid. Ya, halo, assalamualaikum.
Bentar ya. Waalaikumsalam dok. Salam kenal dok. Aku Nanda, founder IC4RD. Wah, tiba-tiba gelap. Salam kenal juga. Terima kasih ya dok, sudah bersedia mengisi IG Live kali ini. Dokter Astrid, gimana kondisinya? Apa kabar dokter? Ya, sebelah sini aja, gini aja. Dok, Bentar, bentar. Oke. Ya, ya, ya. Udah. dokter Astrid Ya, cantik. Mbak siapa tadi? Hmm, Nanda. Anda. Ya, Oke. tadinya kan rencananya Milya dengan Milya, cuma kebetulan Milyanya lagi kurang sehat, jadi aku gantiin. Oh iya, iya. Dokter Oh, Astrid sehat dok? alhamdulillah sehat ibu hamil ya gini ya. Sehatnya ibu hamil. Wah, lagi hamil rupanya. Alhamdulillah. Iya kemarin kata dokter Aryani juga dokter Astrid lagi hamil besar. Tapi cantik ya dok, tetap boleh deh. Dokter Astrid mau menyapa Sobat IC Foradi dulu atau kita mau langsung mulai aja? Silakan dimulai juga enggak apa-apa. Ya. Udah jam 3 ya ini ya. Boleh, baiklah. Kita langsung mulai aja ya dok. Sebelum kita masuk ke pertanyaan yang banyak soal kesehatan ginjal, kita kenalan dulu ya dok. Ginjal itu sebenarnya apa, terus fungsinya tuh apa? Oh iya, pertanyaan ini yang sering ditanyakan juga ini ya. Ya, ginjal itu sebenarnya seperti organ tubuh kita yang lain ya, Mbak ya. Uh, Ya, sangat sangat penting, cuman kadang dilupakan ya kalau ginjal ya mungkin ya. Jadi uh, dok maaf dok, suaranya kurang jelas, suaranya hilang. Dokter Astrid, mohon maaf dok, suaranya tidak terdengar. Apa di aku doang nih yang suaranya nggak kedengeran? Sinyal terdengar nggak? sepertinya ya ini. Ya, halo dok. Tadi ya. Mohon maaf dok, suaranya kurang Halo, jelas dok. Ya, halo dok. ini sudah jelas, sudah jelas ya Mbak. Terdengar tapi volumenya kurang kencang. Oke, bentar. Udah jelas. Masih pelan. Di invite ulang ya. Oh, di invite ulang dok. Halo. Bagaimana? Ya, halo dok. Terdengar sih dok, tapi pelan gitu dok, suaranya nggak terlalu kencang. Oke. Atau mungkin di invite ulang aja Mbak. Oh gitu, baik coba. Kita coba ulang ya. Iya. Maaf ya. Ini gimana dokter buat bisa sebentar. Ya, sepertinya mungkin sinyal ya. Jadi suaranya kurang jelas, terus putus-putus juga. Gambarnya juga kayak tadi sempat hilang timbul gitu. Mudah-mudahan setelah di-invite ulang bisa lebih baik. Tapi kayaknya udah invite belum sih? Kayaknya belum. Ais. Sebentar. Oh, masih inviting. Kita tunggu sama-sama. Mohon maaf nih, ternyata agak susah nih kayaknya nyambungnya. Kasih inviting. Nah, gagal. Kita ulang, kita undang kembali. Ya, ya, sudah masuk.
Kelihatan, Mbak? Kelihatan sih. Kedengaran nggak? Kelihatan dok, tapi memang suaranya kurang kurang kencang aja sih. Ada suaranya terdengar, tapi loh kok jadi hitam putih. Ini dibenerin sama ini, bentar. Gimana ya? Gini. Lah, mentah lagi. Ya mohon maaf ya sobat Psikologi, ini kayaknya ada trouble. Kita coba undang lagi. Sebentar. Ya, halo. Terdengar, Mbak? Terdengar dok, lumayan lebih kencang sedikit dari yang tadi. Di kantor soalnya, jadi di kantor sinyalnya memang nggak begitu bagus ya. Oh iya, sudah kuduga. Ya, Sudah kuduga. Tadi soalnya memang ada yang bilang juga kalau suaranya kurang jelas. ya, mohon maaf. Coba. Sekarang udah jelas ya? Tapi nggak apa-apa, kita mungkin bisa lanjutkan aja dok tadi mengenai apa sih sebenarnya ginjal dan fungsinya apa aja, sepenting apa sih ginjal buat kita. Oke, ya tadi sampai mana ya? Oke. Jadi ginjal itu kalau kalau orang awam berpikir kan fungsinya adalah organ yang fungsinya membuang racun gitu ya, membuang masuk ke dalam tubuh kita. Tapi sebenarnya fungsinya ginjal itu ada banyak, nggak hanya itu saja. Ini mungkin yang harus kita pahami supaya kita ngerti bagaimana cara menjaga kesehatan ginjal kita, terutama anak-anak kita ya Bunda semuanya dengan baik ya. Seperti yang saya sampaikan tadi, yang sempat hilang tadi ya Mbak ya, itu ya, Tuhan itu kan Allah memberikan kita dua buah ginjal, ada di kanan, Ya. di kiri ya. Besarnya kalau mudah mengingatnya sebesar kepalan tangan kita masing-masing. Kalau bayi ya sebesar kepalan tangan bayi. Kalau kita orang dewasa juga sebesar kepalan tangan kita orang dewasa ya. Fungsinya tadi mungkin sudah mungkin orang awam tahu ya, membuang racun-racun. Artinya apa? Jadi membuang semua zat yang masuk ke dalam tubuh kita. Hampir semuanya itu dibuang lewat ginjal. Ini yang perlu kita ketahui. Tapi ternyata fungsi ginjal bukan hanya ini saja. Ada banyak lagi sebenarnya. Yang berikutnya yaitu mengatur cairan dalam tubuh kita. Makanya kenapa kok ada slogan harus minum air putih yang cukup supaya ginjalnya sehat. Karena salah satu fungsi ginjal adalah yaitu tadi mengatur keseimbangan cairan dalam tubuh kita. Sehingga kalau ada gangguan di ginjal, sakit ginjal, baik yang sifatnya akut ataupun kronik, biasanya akan timbul gangguan keseimbangan cairan ini. Jadi ini yang kedua. Nah yang ketiga apa? Mengatur elektrolit dalam tubuh kita. Nah elektrolit itu mungkin yang mudah dipahami ada natrium, kalium, klorida, kalsium, ya, magnesium, hampir semua elektrolit itu diatur oleh ginjal. Ya, jumlahnya harus seimbang, yang mengatur pengeluaran dan penyerapan itu ya di ginjal itu. Ini ada lagi nih, Mbak ya, yang mungkin juga harus diketahui kita sebagai ayah bunda yang punya anak ya. Ternyata bukan hanya cairan elektrolit dan membuang racun-racun tadi, juga mengatur keasaman dalam darah kita. Sehingga biasanya ya kalau anak-anak dengan sakit ginjal akan muncul gejala yang menyebabkan gangguan keasaman di dalam darah kita. Yang berikutnya ini yang perlu kita ketahui karena sangat berhubungan dengan anak-anak ya. Jadi ternyata ginjal itu juga mengatur hormon-hormon ya. Nah ini ya kadang kita hormon-hormon kayak gitu ya. Hormon apa saja ini? Banyak nih, banyak masalah sinyal ini. Bunda yang selalu, dok anak saya perlu nggak diberikan vitamin D supaya sistem daya tahan tubuhnya bagus ya. Mungkin sekarang apalagi dalam era-era COVID ini kan banyak dibahas dan ditanyakan sama ayah bunda ya. Dan ginjal ini salah satunya juga mengatur metabolisme vitamin D. Ya, kalau ada sesuatu di ginjalnya
vitamin D biasanya jumlahnya akan turun. Padahal vitamin D ini dalam tubuh kita fungsinya adalah mengatur penyerapan kalsium. Di mana? Di usus. Jadi kalau kita makan ada asupan kalsium masuk ke dalam tubuh kita, ya, kemudian sama usus kan biasanya diserap nih kalsiumnya. Pentingnya untuk apa kalau anak-anak? Pertumbuhan tulang, pertumbuhan gigi, ya, salah satu fungsi kalsium pada anak-anak. Bayangkan kalau ginjalnya sakit, vitamin D-nya jumlahnya turun, penyerapan kalsium dari makanan di usus tadi juga terganggu, akhirnya jumlah kalsium dalam darahnya anak-anak kita juga turun, akhirnya akan mengganggu pertumbuhan kan ya. Pertumbuhan. Ya. Ini kadang yang tidak disadari, ginjal ternyata fungsinya sampai seperti itu ya, mengatur kalsium ya, mengatur pertumbuhan anak juga ya, apa sampai segitu juga. Kemudian ginjal juga mengatur tekanan darah. Jadi kalau ada sesuatu di ginjal biasanya tekanan darah itu akan naik. Dan ini sangat penting ya karena 80 sampai 85% hipertensi atau tekanan darah pada anak itu penyebabnya adalah gangguan di ginjal. Ini mungkin agak berbeda dibandingkan orang dewasa ya, Mbak ya. Kalau kalau hipertensi pada dewasa itu biasanya mungkin karena penyakit seperti diabetes, penyakit jantung ya, atau penyakit dalam pembuluh darah yang besar. Tapi kalau anak-anak ini memang 80-85% penyebabnya di ginjal. Sehingga kalau anak-anak sakit ginjal biasanya ditandai dengan tekanan darah, salah satunya ditandai dengan tekanan darah yang tinggi. Terus yang terakhir mungkin yang sebenarnya masih banyak Mbak, cuman yang saya sampaikan mungkin yang mudah diingat oleh ayah bunda dan mungkin sangat penting juga untuk kita perhatikan untuk anak-anak kita. Ginjal juga mengatur hemoglobin atau kadar darah dalam tubuh anak-anak kita. Jadi kalau ada sesuatu di ginjal, gangguan ginjal baik yang sifatnya akut maupun kronik, biasanya hemoglobin atau kadar darahnya itu turun, pucat, anemia anaknya. Jadi ternyata enggak sedikit kan fungsinya ginjal ya Mbak ya, banyak kan ya. Ternyata banyak. Ya, banyak dan penting banget ya. Maaf dok, saya lagi agak pilek. Lalu baik, ternyata saya juga baru tahu nih. Iya gimana? Iya, saya juga baru tahu kalau ternyata ginjal itu fungsinya sedemikian banyak dan sedemikian penting, bahkan bisa sampai pengaruh juga ke pertumbuhan ya tadi ya, karena mengatur kalsium juga tadi. Ya ini yang baik kita oleh ayah bunda supaya bukan hanya berpikir bahwa ginjal itu hanya membuang racun-racun gitu, enggak ya. Jadi banyak ternyata, sehingga sangat penting untuk menjaga kesehatan ginjal kita, terutama ya anak-anak kita ya. Itu juga karena anak-anak itu kan masih sedang tumbuh dan berkembang, sehingga kita benar-benar harus memperhatikan. Sebenarnya bukan hanya ginjal saja, semua organ tubuh kita perhatikan. Ini salah satunya adalah organ ginjal kita ya. Iya. Karena kan kayaknya selama ini si ginjal ini agak luput dari perhatian ya. Mungkin kadang kayaknya orang nganggep ginjal kan ada 2 ya, hidup 1 juga masih bisa hidup katanya gitu kan. Tapi ternyata banyak ya manfaat, fungsinya itu sangat penting buat tubuh ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya dok. Jadi penyakit ginjal ini kan ada banyak jenis ya dok. Penyakit ginjal apa aja sih yang bisa juga dialami anak-anak? Sebenarnya juga hampir sama dengan orang dewasa, hanya saja kalau anak-anak ini sebabnya ya bisa pertama yang paling sering juga adalah kelainan bawaan. Kelainan bawaan itu kelainan kelainan sejak dalam kandungan ini. Contohnya apa? Kista ginjal itu juga sering terjadi pada anak. Apalagi yang kedua yang sering kita dapatkan ya, yang bisa sampai menyebabkan gangguan ginjal, baik yang akut maupun kronik adalah, terutama yang kronik ya, itu ginjalnya nggak tumbuh. Jadi mungkin dia punya 2 ginjal, tetapi dia nggak tumbuh dengan baik. Itu namanya kita nyebutnya hipoplasi ginjal. Atau ginjalnya cuma satu, ginjalnya hanya 1. Sehingga ginjal yang 1, mungkin cuma yang kanan atau yang kiri saja. Sehingga biasanya kalau kita hidup dengan 1 ginjal sebenarnya fine aja ya, enggak apa-apa ya, cuman
biasanya bisa menimbulkan gangguan juga kalau kerjanya yang satu ginjal ini terlalu berlebihan. Jadi kelainan bawaan ini yang paling sering juga pada anak ya. Kemudian yang kedua, radang di ginjal. Ya, radang di ginjal itu radang gimana? Di ginjal yang mana nih yang radang? Bisa mulai dari bagian ginjal yang fungsinya menyaring darah ya, kita nyebutnya glomerulus. Itu penyakit-penyakit yang kita mungkin pernah dengar ya, mungkin ayah bunda pernah dengar ada sindrom limfotik ya, glomerulonefritis, ini mungkin bahasa-bahasa yang mungkin ada yang pernah dengar seperti itu. Kemudian yang ketiga, penyakit-penyakit autoimun pun bisa menyerang ginjal pada anak. Dan yang berikutnya nih, yang sering dan sering dilupakan ya, infeksi saluran kemih. Mulai kemih, ureter itu ya, itu juga bisa kalau tidak diatasi dengan baik, ini tentu saja bisa menyebabkan infeksinya naik ke atas ke ginjal sehingga menyebabkan gangguan di ginjal. Atau batu, ya ada sumbatan di bawah ginjal, di ureter. Ureter itu saluran yang dari kandung kemih ke ginjal. Ini misalkan ada batu, meskipun kalau batu itu tidak sesering pada orang dewasa. Atau ada sumbatan oleh tumor di perut yang menyumbat, yang mendesak ureter atau saluran tadi, itu juga bisa menyebabkan adanya gangguan di ginjal. Sebenarnya banyak kok ya sebabnya, cuman mungkin yang perlu dipahami, mungkin yang pesan saya untuk ayah bunda karena terkait dengan pertanyaan ini, semakin cepat kita mendeteksi sejak awal adanya gangguan di ginjal, maka semakin cepat juga penata laksanaan oleh dokter. Karena di ginjal itu organ yang sangat sabar ya Mbak ya, dia nggak beda sama jantung ya. Jantung itu kalau kita misalkan lari aja ya, lari maraton atau lari biasa aja ya, itu kalau kadang udah deg-deg gitu ya, sudah muncul gejala ya. Ya contohnya seperti itu ya. Tapi kalau ginjal biasanya tidak akan ada gejala atau asimptomatik ya kita nyebutnya, sampai dengan fungsinya itu tinggal kurang dari 20%, biasanya seperti itu ya. Jadi hati-hati karena di buku-buku itu sampai disebut silent killer itu ya. Jadi diam-diam, pembunuh yang diam-diam, karena biasanya nggak akan muncul gejala yang berat pada saat awal-awal bunuhnya penyakit, itu ya. Ya, jadi ternyata seringkali juga tidak bergejala ya dok. Terus tiba-tiba pas gejala muncul ternyata mungkin udah yang tahap lanjut gitu ya. Ya karena ginjal itu adalah, jadi Allah itu memberikan kita itu 2 buah ginjal. Kemudian ginjal itu organ daya sparingnya atau spermnya itu cadangannya itu sangat besar ya. Artinya fungsinya 30-40% saja kadang belum muncul gejala yang berat ya. Bahkan kalau masih di atas 60 ya, kita nyebutnya di atas 60% lah dalam tanda petik, kita supaya orang mudah mengerti ya. Itu biasanya juga nggak akan muncul gejala-gejala yang tadi itu yang berhubungan dengan fungsinya, gejala anemia, tekanan darah tinggi, gejala gangguan itu biasanya juga belum muncul. Jadi memang silent killer itu ya. Jadi makanya deteksi lebih dini itu tentu saja lebih baik ya. Serem juga ya dok. Serem ini. Terus, nah berkaitan dengan ISK itu tadi dok, setahu aku kan ISK ini cukup banyak ya sebenarnya menyerang anak-anak ya. Kalau pada anak-anak itu, apakah ISK ini gejalanya, soalnya seringkali juga ISK ini disebut silent disease katanya. Apakah benar-benar dia bisa silent si ISK ini? Terus penegakan diagnosisnya sendiri sebenarnya dia wajib nggak sih dok untuk kultur urin dulu untuk menentukan ISK atau tidak gitu dok? Mungkin bukan silent disease ya. Kadang memang ada literatur atau apa yang menyebutkan itu silent ISK ya, karena sebenarnya silent disease ada petik ya, asimptomatik, tidak ada gejala tadi loh yang saya sebutkan. Iya. Ya, jadi mungkin karena ada tidak bergejala, mungkin supaya mudah menyebutnya, kita ada memang yang menyebut silent urinary tract infection atau silent ISK atau silent disease tadi ya, karena memang gejalanya tidak tampak dengan jelas ya. Dan apakah memang dibutuhkan kultur urin ya, tentu saja memang untuk diagnosis pastinya itu tetap dilakukan kultur urin supaya
kalau memang jadi awalnya mungkin ayah bunda membawa anak ke dokter dengan keluhan misalkan demam, kemudian ada kalau anak-anak yang besar biasanya sudah ada keluhan nyeri kencing atau kencingnya tidak tuntas ya, atau kalau bayi biasanya keluhannya cuma muntah, demam, kemudian dokter melakukan pemeriksaan urin dulu kan ya Mbak ya, nggak langsung kultur biasanya. Dari pemeriksaan mungkin oh ini kok ada tanda-tanda ISK, contohnya apa? Mungkin sel darah putihnya dari urinnya banyak ya, kemudian atau sampai dengan proteinnya positif, kemudian bakterinya juga banyak. Nah ini yang memang harus ditegakkan tuh supaya tahu kumannya ini apa sih ya, itu memang dengan dikultur, dibiarkan urinnya ya. Dan memang kejadiannya banyak ya, tapi alhamdulillah ya saya rasa ayah bunda sekarang ini hebat-hebat betul, banyak yang sudah awareness-nya tentang ISK ini sangat banyak ya, terutama karena ISK ini sering sekali juga berkaitan dengan gangguan pertumbuhan, anaknya berat badannya nggak naik ya, biasanya seperti itu. Saya ayah bunda sekarang ini hebat-hebat, kadang datang ke tempat praktek sudah, dok ini anak saya beratnya kok nggak naik-naik, sudah nggak ada anemia, sudah disingkirkan, apa mungkin ada ISK. Jadi saya rasa ayah bunda ini mungkin sudah banyak membaca ya, sudah pinter-pinter ya, bahwa salah satu sebabnya ini adalah bisa karena silent, mungkin silent kalau tidak ada gejala tadi ya, silent ISK. Iya. Anak aku juga pernah ISK sih dong. Orang-orang kayak kita ya mungkin ya orang dewasa itu biasanya ya kurang minum air putih, kemudian suka menahan kencing ya, kadang kalau masih sibuk kerja enggak waktunya kencing enggak kencing, itu salah satu faktor risiko sih ya, selain ada faktor-faktor yang lain. Iya. Kalau kelainan ginjal pada anak-anak ini yang tadi kan dokter bilang mayoritas kebanyakan bawaan lahir ya dok, itu seberapa sering terjadi pada anak-anak dok? Karena kan bawaan lahir ya. Salah satunya memang bawaan lahir, dan yang sering menyebabkan terjadinya gangguan ginjal yang sifatnya kronik, itu yang maksud saya seperti itu ya Mbak ya. Berapa seringnya masing-masing jenisnya, insiden atau angka kejadiannya tentu saja berbeda-beda tergantung jenisnya. Contohnya kista ginjal ya memang mungkin tidak sebanyak kelainan bawaan yang lain ya, tetapi ya, misalkan kalau polikistik kidney atau adanya kista ginjal di ginjal ya, yang jumlahnya kejadiannya kurang dari 5% per 100.000 kelahiran hidup dan lain seperti itu. Nanti berbeda lagi dengan ginjalnya cuma satu atau ginjalnya tidak tumbuh seperti itu ya. Ya itu yang tiga ini yang paling sering kita dapatkan ya di tempat praktek ataupun di rumah sakit ya. Kista, kemudian ginjal yang tumbuh atau hipoplasi ginjal atau agenesis ginjal, yaitu ginjalnya memang tidak terbentuk ya. Ini yang paling sering tiba-tiba datang sudah gagal ginjal seperti itu contohnya. Ya, kalau di IC4RD kita ada salah satu member kita yang anaknya lahir dengan batu ginjal yang terus-terusan diproduksi gitu dok. Katanya dia sempat jadi suspek dan disease gitu. Cuma kayaknya terakhir udah ganti deh. Aku lupa nih ikut juga nih sebenarnya ibunya ikut juga ini menyaksikan IG Live kali ini. Tapi nanti aja kalau dia pertanyaan nanti aja kita bacain ya dok. Kita ngobrol aja dulu. Dan kalau kelainan ginjal yang bawaan lahir nih dok, bisa nggak sih dicegah? Apa ada upaya pencegahannya gitu dok? Sebenarnya semua penyakit itu ya Mbak, itu kan multifaktor ya sebabnya itu ya. Yeah. Kalau ini karena kelainan genetik ya, berhubungan dengan kromosom contohnya seperti itu, memang yang bisa kita lakukan adalah deteksi awal. Kalau dicegah tidak terjadi memang sulit. Tapi kalau beberapa tapi kalau sebenarnya ada banyak penyakit ginjal di masa neonatus atau bayi ya, atau bayi 1 tahun yang bisa kita deteksi atau cegah sejak awal. Contohnya apa? Anak-anak dengan berat badan lahir rendah, prematur ya, itu memang punya risiko yang tinggi terjadinya hipertensi atau penurunan fungsi ginjal di usia-usia bayi. Contohnya ini. Nah, ini bagaimana cara mencegahnya? Tentu saja dengan menjaga kesehatan. Nah, ini yang harus dipikirkan oleh semua perempuan sebenarnya ya. Menjaga kesehatan itu bukan hanya selama hamil sebenarnya ya, tapi kita harus mempersiapkan sebelum
perempuan atau kita hamil ya, ini sama-sama ibu ya Mbak ya. Jadi sebelum hamil kita sebenarnya harus mempersiapkan, menjaga kesehatan kita, karena kesehatan kita sebelum dan selama hamil ini tentu saja akan sangat berkaitan dengan penyakit-penyakit yang bisa muncul pada anak kita pada saat lahir, termasuk adalah gangguan ginjal. Dan yang paling penting juga, kalau sudah hamil kita harus benar-benar mendeteksi sejak awal adanya kelainan ginjal. Yang paling penting adanya hidronefrosis contohnya, yang sejak bayi baru lahir. Hidronefrosis itu pelebaran saluran di ginjal ya, dan ureter atau sampai ke ginjal ya. Itu biasanya sudah bisa terdeteksi nih Mbak, sejak usia kehamilan 22-24 minggu itu sudah mulai bisa terdeteksi di USG oleh dokter kandungan. Ya, betul. Makanya jangan lupa kalau hamil, pada saat periksa hamil USG, jangan lupa juga minta ke dokter kandungan, bukan hanya jantung saja yang dilihat, bukan hanya otak ya, biasanya yang kita berpikir otaknya gimana, jantungnya gimana. Jangan lupa juga minta dilihatkan ginjalnya, saluran kemihnya. Karena kalau sudah terdeteksi sejak dalam kandungan, nanti dokternya ini pada saat lahir juga pas dokter anaknya ya, pasti akan disiap, oh anak ini lahir dengan kemungkinan gangguan ginjal, dari kista ginjal atau hidronefrosis. Itu apa yang akan kita lakukan pada anak ini saat lahir, dan kedepannya itu sudah mulai tertata ini di pikiran masing-masing dokter. Tapi kalau nggak bisa terdeteksi sejak awal, susah, karena ya itu tadi kebanyakan tanpa gejala tadi loh ya, nggak ada gejalanya, diem, silent killer nyebutnya ya. Jadi pelan-pelan tiba-tiba drag gitu ya. Dan kalau sudah gagal, ginjal itu gagal ya, kayak orang pacaran itu ya, kalau gagal ginjal itu sudah nggak mau balik lagi gitu loh ya, nggak ada CLBK gitu. Jadi ya nggak ada CLBK. Jadi benar-benar kalau sudah gagal ginjal ya udah, kita ya satu-satunya obatnya ya kalau nggak cuci darah ya cangkok ginjal. Kalau gagal ginjalnya udah tahap yang terminal, makanya deteksi sejak awal, deteksi ini selalu kita ingatkan ya, ini lebih penting dibandingkan mengobati ya. Deteksi dini ya berarti, dan deteksi dini dan intervensi lebih awal ya tujuannya ya berarti dok ya. Baik, wah ini menarik sekali. Terus selain penyakit bawaan atau kelainan-kelainan bawaan yang tadi mungkin multifaktorial itu dok, ini aku juga sering dengar nih, sebenarnya pernah ketemu beberapa kali dengan pasien anak, kan kebetulan anakku juga ABK, jadi sering ke rumah sakit. Nah ini aku pernah ketemu beberapa kali dengan pasien anak-anak yang masih kecil, usia masih kecil, tapi sudah cuci darah. Nah beberapa orang tuanya bercerita, anaknya ini sering konsumsi makanan minuman dalam kemasan yang zaman sekarang tuh yang banyak tambahan pangannya yang kayak pewarna, pengawet, perasa, segala macam yang kayak begitu, mungkin gula, pemanisnya juga pemanis buatan gitu. Nah, mereka bilang, kata dokternya, karena itu, entah karena minuman kemasan, itu benar nggak dok? Memang pola makan yang terbiasa dengan makan minum produk-produk seperti itu bisa memicu terjadinya kerusakan ginjal atau penyakit pada ginjal dok? Ya sebenarnya seperti yang saya sampaikan tadi ya Mbak ya, penyebabnya itu kan tadi kan disampaikan sampai cuci darah ya. Kalau cuci darah itu kan berarti anak ini sudah mengalami gagal ginjal yang tahap terminal. Sebenarnya kalau penyebabnya tadi paling banyak adalah kelainan bawaan tadi, tapi memang beberapa persen bisa disebabkan oleh zat-zat. Tadi kan salah satu fungsi ginjal, ingat, membuang racun-racun, membuang zat-zat yang masuk ke dalam tubuh kita. Anak yang sehat pun ya, kita pun ya, atau orang dewasa pun yang sehat itu sebaiknya kan juga lebih baik menghindari bahan-bahan yang bisa membebani ginjal ya. Contohnya apa ya tadi tuh, yang terlalu manis itu juga kalau terlalu banyak makan yang manis, terlalu asin, atau mungkin mengandung bahan pewarna buatan ya, bukan pewarna makanan ya ini, atau bahan-bahan pengawet yang berbahaya, ya ini bisa membebani. Sebenarnya bukan hanya ginjal saja ya, tapi organ-organ tubuh yang lain. Dan memang ginjal sebaiknya memang kita mengurangi. Kalau disuruh menghindari sama sekali kan ya memang sulit ya. Nonsen ya kalau
sulit ya Mbak ya. Cuman lebih baik kita semaksimal mungkin menghindari, artinya mengurangi asupan-asupan makanan yang mengandung bahan-bahan seperti tadi. Ya, berarti mengurangi porsi atau pembatasan ya, membatasi ya. Semaksimal mungkin tapi ya Mbak ya. Kalau saya Iya. bilang nol gitu kayaknya kok ini dokter Asih itu cuma teori aja ini ya. Kalau nol susah kayak dok sama sekarang dok. Jangan lupa juga mengingatkan, bukan hanya anak-anak, sebenarnya kita juga yang mengingatkan dengan begitu banyaknya makanan-makanan instan yang kita makan sekarang ya tentu saja agak kadang sulit untuk hindari. Jangan lupa hidrasi, minum air seperti itu yang cukup. Ini kadang yang sering dilupakan, ini minumnya kurang ya, padahal makan makanan atau minuman yang terlalu membebani ginjal. Tentu saja ini kayak sudah jatuh tertimpa tangga gitu loh ya, dalam tanda kutipnya seperti itu. Terus kalau kayak obat-obatan nih dok, kayak misalkan kan ada nih, apalagi kalau di IC for AD kan ini banyak ABK-nya, memang ABK gitu, dan sebagian mengkonsumsi obat-obatan rutin seperti obat epilepsi atau mungkin yang PJB juga kan sebagian ada yang pakai obat, atau bahkan mungkin zaman sekarang kalau aku perhatikan seperti suplemen, ini kan orang tua kayaknya jor-joran banget gitu beliin suplemen, apalagi banyak produk beredar di pasaran secara bebas. Mungkin anaknya susah makan langsung pusing nih nyari, mesti dikasih vitamin apa? Wah, dicekokin vitamin macam-macam nih gitu. Aku perhatikan banyak yang seperti itu gitu. Ini apakah ini juga menjadi faktor risiko untuk menyebabkan anak-anak berpotensi terkena penyakit ginjal, dok? Ya, kalau untuk anak-anak tentu saja ya, semua itu ada risikonya ya. Hanya saja untuk anak-anak kita yang kebetulan memang harus minum obat dalam jangka panjang, seperti pasien-pasien saya kan juga minum obat jangka panjang ya Mbak ya, pasien-pasien ginjal yang pasti minum obat dalam jangka panjang, epilepsi yang harus minum obat anti epilepsi jangka panjang, ya kemudian anak dengan PJB itu ya memang obat ini harus diminum untuk dia kelangsungan hidupnya, dan dokter sudah mempertimbangkan risk and benefit-nya, untung dan ruginya ya, dan pasti juga dokter juga pasti akan evaluasi, memonitoring efek samping tersebut. Contohnya nih, obat anti epilepsi, ya itu kan sifatnya banyak menyebabkan kerusakan hati. Ya, tentu saja dokter juga akan mengevaluasi, memonitoring fungsi hati dengan teratur. Dan sebenarnya hampir semua obat itu kan dibuang di ginjal ya. Dan tidak apa-apa, pasti juga tidak perlu setiap bulan atau 2 bulan, 3 bulan sekali dievaluasi fungsi ginjal itu enggak. Tetapi minimal kalau tidak ada gejala atau asymptomatik tadi, sebaiknya juga annually, jadi setiap tahun itu dicek fungsi ginjalnya. Tahu sejak awal kalau mulai ada penurunan sedikit pun, biasanya dokter akan juga menyesuaikan dosisnya sesuai derajat atau persentase fungsi ginjalnya itu. Memang ini penting sekali karena kalau tidak dievaluasi secara rutin, tiba-tiba ya karena sifatnya dia tidak ada gejala atau tadi tiba-tiba sudah terjadi gangguan ginjal yang berat, tentu saja ini juga akan selain mengobati ginjalnya, kasihan juga nih obat-obat yang tadi diminum dosisnya harus disesuaikan sehingga kan efek jadi kurang maksimal juga. Itu sih yang mungkin pertama ya itu tadi ya, tetap dievaluasi fungsi ginjal secara rutin, paling tidak minimal setahun sekali tadi ya. Kalau untuk evaluasi ginjal ini kan tadi kayak karena dokter bilang kan, seperti yang dokter bilang tadi kan silent ya dok, sampai dia pada tahap tertentu baru menunjukkan gejala. Rasa-rasanya ini agak mirip sama liver ya. Kalau ginjal dok, apakah dia cukup dengan lab? Kalau nggak salah kayaknya teman-teman yang pada konsumsi obat rutin ini kan setiap sekitar 3 bulan memang periksa lab untuk cek fungsi liver, fungsi ginjal gitu ya. Apakah cukup dengan cek lab ataukah butuh pemeriksaan lainnya seperti misalkan USG? Soalnya kalau kayak pada anak aku bukan di ginjal dok, tapi dia di liver. Dia kalau di liver itu dia sudah liver fibrosis gitu kan, dan memang ada sirosis di saluran biliarinya. Nah, tapi kalau di lab itu stabil dok, fungsi livernya bagus. Cuma di dalamnya masih begitu deh. Kalau di ginjal gimana dok? Betul ya. Sama sebenarnya ya kadang
sebenarnya evaluasinya bukan hanya laboratorium saja ya. Jadi mungkin dari datang ke dokter pun ya minta dicek tekanan darah. Yaitu tadi kan salah satu fungsinya kan mengatur tekanan darah. Minta diukur tekanan darahnya apakah normal atau tidak. Ya, itu yang simpel yang mudah. Kemudian selain itu kalau mau dicek laboratorium tentu saja dicek fungsi ginjalnya yang paling ginjal maksud saya tadi ya. Kalau ginjal selain urin kreatinin mungkin dengan pemeriksaan urin lengkap. Deteksinya tuh dari situ. Tapi betul katanya Mbak Andi, ya, ini anak saya kok ada level fibrosis, mungkin SGOT, SGBT-nya aman-aman aja gitu ya. Mungkin ya. Iya, stabil terus dok itu dok. Ya betul ya. Jadi ginjal itu kadang itu tadi loh yang saya sebutkan ya. Perubahan kadar ureum kreatinin pun itu kadang baru muncul setelah ginjalnya ini tinggal kurang dari 20-30% ya. Kadang ya seperti itu ya. Silent atau pelan-pelan, slowly banget ya ginjal itu. Nah, tetapi bagaimana caranya supaya kita bisa mendeteksi sejak awal, yaitu tadi mungkin dari pemeriksaan fisik dokternya, dicek tekanan darah yang rutin, dan tetap mungkin cek rutin, urin lengkap, ataupun urin ini secara berkala. Paling enggak ya setahun sekali lah Mbak, kalau memang anak ini tidak ada gangguan ginjal sebelumnya. Tetapi kalau memang ada penyakit ginjal sebelumnya, tentu saja evaluasi ini harus dilakukan lebih sering ya. Baik. Berarti agak mirip ya berarti. Ya, oh iya dok. Kalau liver tuh masih mau regenerasi katanya, tapi kalau ginjal ini kalau udah rusak udah sulit banget ya nggak mau. Kalau di anakku tuh tadinya riwayatnya ada kista dok dulunya dok. Pas diangkat udah sirosis biliernya. Jadi kalau menurut dokter gastronya sih nggak sama dok, nggak CLBK, nggak balik lagi. Cuma dia ya sama dipantau setahun sekali gitu dok. Penting tetap semangat Mbak, tetap semangat saya. Iya. Anak itu kan anugerah apapun yang terjadi. Iya. Kalau dikaitkan dengan long COVID tuh dok, saya ada beberapa juga yang bilang penyakit ginjal ini bisa juga jadi salah satu tanda long COVID gitu dok. Itu benar juga nggak berkaitan dengan long COVID ini dok? Ginjal pada anak, penyakit ginjal pada anak. Jadi pertanyaan yang lagi banyak ditanyakan juga ya sekarang ya. Ini tekanan ginjal nggak sih ya? Jadi pada saat anak terkena COVID pun itu memang bisa meninggal juga ya, baik virusnya secara langsung maupun akibat proses perangannya secara tidak langsung juga bisa gangguan ginjal akut ya atau kalau orang bilang atau untuk long COVID meskipun ya gini ya Mbak ya, penelitian tentang COVID ini kan masih terus dilakukan ya, karena ilmu tentang COVID ini kan ilmu yang masih baru, new ya, jadi para ahli terus terus mencari tahu COVID ini efeknya apa saja. Tetapi kalau ditanyakan dengan long COVID memang sudah laporan bahwa pada proses long COVID terjadi setelah anak terinfeksi COVID, jadi memang salah satunya bisa menyebabkan kalau sering kita banyak ini dibahas di rata-rata yang di sistem inflamasi syndrome children, salah satunya ini bisa selain ginjal yaitu dan ini memang pada beberapa pasien yang dan memang ada beberapa yang itu karena ke arah sana, ke arah misalkan dia mungkin pernah sakit, kemudian reaksi ini ya hari atau minggu setelahnya. Yang penting deteksi awal gitu ya. Iya, deteksi ini ya dok. Selain pintu. Selain tanda-tanda yang tadi dokter bilang seperti peningkatan tekanan darah atau seperti yang lain-lainnya tadi itu mungkin ada gejala-gejala. Ada tanda bahaya apa lagi yang perlu diperhatikan terkait penyakit ginjal, dok? Sebenarnya mudah mengingat ya. Tadi kok ingat
fungsi ginjal tadi ya, yang sama mengatur cairan. Ya. Biasanya kalau ada gangguan ginjal kita bengkak, ya anaknya bengkak. Jadi kalau ada anak bengkak, terutama bengkak seluruh tubuh, hati-hati. Juga salah satunya penyebabnya ginjal. Meskipun bukan hanya ginjal ya, gangguan jantung, gangguan hati ya, itu pun juga sering menyebabkan bengkak seluruh tubuh. Tapi setidaknya kita ingat bahwa salah satu tanda dari gangguan ginjal yang atau gangguan ginjal ya, ataupun penyakit lain ini adalah dengan ditandai dengan bengkak seluruh tubuh. Dan yang kedua yang bikin orang panik biasanya ya, kita kencingnya merah, ya, anakku kok tiba-tiba kencingnya merah ya, belum biasanya kan bening ini tiba-tiba merah, atau urinnya jadi berbusa, bersih kayak campur air sabun, itu juga merupakan salah satu tanda atau warning sign, tanda hal yang harus kita kenali untuk anak kita yang mungkin yang untuk jelasnya tentu saja harus tetap kita konsultasi ke tenaga kesehatan atau pelayanan kesehatan ya. Peningkatan tekanan darah ya. Ada tips nggak dok untuk menjaga kesehatan si ginjal ini agar dia tetap berfungsi? Soalnya kalau ya tadi kan fungsinya banyak banget ya dok, terus kalau dari kecil udah kena masalah tuh kan kayaknya lebih berat banget kan masih kecil. Ada tips untuk menjaga kesehatan ginjal ya dok? Ya tipsnya ini sebenarnya bukan hanya untuk anak ya, kita juga ya, kadang kita ini kita ya, mungkin perlu diingat ginjal itu organ yang cinta sama air, ya gitu ya, sangat cinta sama air. Jadi pertama misalnya minum air putih yang cukup sesuai dengan berat badan anak kalau anak ya. Kemudian yang kedua, ini mudah mencapai dia cukup. Yang kedua, kurangi asupan yang manis, bergaram tinggi atau tadi, dan mengandung pengawet atau pewarna-pewarna. Pokoknya yang instan itu dikurangi. Kalau saya sekali lagi kalau saya hindari tambah penting ya pewarna-pewarna itu, tapi yang sebaiknya mengurangi. Kemudian yang ketiga, ini sekarang kan banyak anak yang obes ya, obesitas atau obes ya, sebaiknya berat anak jaga dia olahraga yang teratur sesuai usia, sesuai. Kemudian yang keempat nih, yang kedua infeksi, hindari kebiasaan yang kurang baik seperti menahan kencing yang terlalu lama. Nah, itu bukan kadang kita juga kan ya. Jadi hindari yang ini. Kemudian yang berikutnya, ini mungkin pesan untuk ayah bunda semuanya, gunakan obat secara rasional. Ya, tidak harus sedikit-sedikit obat diobatin sendiri, jangan seperti itu ya. Gunakan obat secara rasional. Saya sendiri ya, ini contoh aja ya, saya dokter anak, kalau saya sakit agak berat itu saya sudah tidak mau obati sendiri, karena jadi tidak rasional. Seorang itu kadang tidak ya gitu ya, subjektivitasnya tinggi. Jadi intinya jangan gunakan obat secara rasional. Kalau memang dibutuhkan, berikan. Kalau enggak, jangan. Dan sebaiknya konsultasi ke pelayanan kesehatan. Karena tadi zat-zat yang masuk ke dalam kita obat itu kebanyakan semua virus atau dibuang lewat ginjal. Sehingga semakin jangan sampai kita memberikan anak kita itu yang terlalu banyak, obat-obat yang terlalu banyak kan mungkin tidak perlu ya anak kita ini, sehingga akan tentu saja membahayakan ginjalnya. Mungkin ini ya durasi yang cukup tadi ya, nomor 1 ya, ginjal cinta sama air. Hanya supaya dicintai ginjal ya harus minum yang cukup, memberikan air yang cukup untuk kita. Minumnya harus cukup ya dok. Terus tadi terkait dengan pengobatan rasional itu dok, menggunakan obat secara rasional ini berarti termasuk dengan obat-obatan herbal atau suplemen atau gimana dok? Ya sebenarnya semua obat. Contoh pertama yang herbal atau suplemen ya. Kadang kalau herbal atau suplemen, saya kan sering ditanya itu ya Kak ya. Dok ini obat ini aman enggak, obat herbal ini? Kadang kan kita juga enggak tahu herbal mengandung apa, kadarnya berapa, bisa sesuai dengan anak enggak ya. Sebaiknya sih kalau
nggak tahu isinya yang jelas dan kadarnya berapa miligramnya aman untuk anak, ya sebaiknya dihindari ya Mbak ya. Benar-benar konsultasi dengan dokter atau tenaga kesehatan supaya benar-benar yang masuk ke dalam tubuh anak kita ini, termasuk obat-obat herbal tadi itu dan sama loh yang dikonsumsi. Makanya saya bilang ini yang rasional. Rasional itu artinya memang dibutuhkan epilepsi, membutuhkan asam valproat jangka panjang. Ya, contohnya seperti itu ya. Ini efek manfaat itu dibandingkan risikonya. Kalau dia tidak minum bisa kejam, membahayakan. Rasional saya seperti itu ya. Nah, masih terkait dengan yang pengobatan rasional itu tadi dok, kan tadi dokter juga bilang, jadi sebenarnya kan nggak perlu juga ya sedikit-sedikit anak baru sakit sedikit langsung wah dikasih obat macam-macam, karena biasanya orang tuanya yang panik nih, mungkin kayak mengobati kepanikan diri sendiri. Apakah ada tips untuk perawatan pertama nih kalau anak sakit, apa sih yang bisa dilakukan orang tua sebelum dia akhirnya perlu ke dokter atau memberikan obat-obatan tertentu gitu dok? Ya ini ya mungkin kok supaya nggak panik ya Bunda ya, kalau betul ya, karena kan contohnya demam ya, demam itu yang paling sering kan, itu gejala yang paling sering menyebabkan mama panik ya, itu biasanya demam. Panik dok. Ya betul. Karena kita sebenarnya kita lihat dulu ya, dicek temperatur. Kalau termometer ini wajib ya, kalau punya anak kecil wajib punya termometer. Jadi jangan ngira-ngira nih dipegang, oh panas gitu ya, lehernya oh panas, itu jangan ya. Jadi lebih baik dicek dulu dengan termometer. Kalau memang demam masih di 48 derajat Celcius, ini biasanya demam itu kan sebenarnya merupakan respon alami tubuh untuk sistem imunnya. Jadi mungkin dengan kompres itu harus benar. Jadi kompres jangan basapnya ditaruh di ini dahi tok, jadi turun demamnya ya. Benar-benar mungkin yang mamanya Bunda yang di icat ini sudah terbiasa ya mungkin ya. Jadi pakai baslap yang dicelupkan air hangat sama itu aja ya, jangan terlalu panas ya. Kemudian di TK sebenarnya itu namanya kalau bukan kompres gitu bukan ya. Jadi disekakan di mana? Di bagian tubuh yang pembuluh darahnya besar. Pasti cepat turun. Contohnya mana? Leher, ketiak, ya, perut, kepala. Dan itu gitu tangan ibunya gerak, tangan mamanya gerak. Bukan ditempel terus ditinggal pergi. Atau apalagi basah, ya mau. Itu saya sering ya. Apalagi cuma ditempel di apa namanya dahi, terus ditinggal sama mamanya nggak bisa ya. Jadi harus ini apa benar-benar apa namanya betul jangan sampai biru. Kalau keliti itu tadi cuma ditempel terus nggak pergi akan turun-turun. Tapi kalau memang anak selain itu juga yakinkan hidrasi atau minumnya cukup saat anak kita demam. Ini yang memang agak sulit ya, kalau anak kita demam kadang ini apa anak itu kan nggak mau makan, nggak mau minum juga. Ya, ini mungkin yang harus diupayakan oleh ayah bunda. Kalau anak demam itu benar-benar harus yakinkan hidrasi. Kalau itu memang tidak berhasil atau kemudian demamnya tetap bahkan 38 derajat Celcius, boleh kita memberikan obat-obat penurunan ya, seperti paracetamol. Tapi sekali lagi dosisnya dan frekuensinya juga harus betul. Jangan tiap panas paracetamol itu ya, saya pernah sering lihat itu biasanya datang pakai ini sudah saya kasih paracetamol tiap demam, tiap 2 jam, 3 jam. Ya kalau kelebihan atau frekuensinya berlebihan, ini bisa membahayakan contohnya hati. Ya. Ini adanya air hangat, sebaiknya sih air hangat itu ya. Ada yang jawab nanya. Sudah saya jawab tadi ya, kadang tak bingung nih air yang kayak apa sih dok ya. Air hangat suam-suam kuku itu ya enggak terlalu panas ya, enggak panas, tapi juga jangan air dingin ya. Dan yang penting gerak tangan mama, gerak di kepala ya, di apa leher, di bawah perut, ya. Suam kuku ya dok, air suam-suam kuku gitu ya. Suam kuku ya kan. Pokoknya
jangan panas ya, jangan panas. Kalau saya anak lagi demam biasanya saya pelukin aja dok, semau dia aja, soalnya minta dipeluk mulu biasanya. Oh itu obat bonding mana? Mbak ya. Jadi memang karena kita yang penting bersikap kuat, jangan panik ya, panik, tahu pertolongan mana ya, kapan dulu ya tadi kan kapan misalkan lepas ya, kemudian 4 jam menetap demam itu sebaiknya itu saya sarankan segera pelayanan kesehatan terdekat cepat diatasi. Jadi ketahui penyebab. Baik dok, kalau dari kami pertanyaannya udah cukup, coba aku mau cek pertanyaan-pertanyaan ada di kolom komen dulu dok. Tadi kayaknya sekilas aku ngelihat ada yang nanya soal penambahan gula garam pada MPASI. Nah ini dia, pertanyaan dari Anissa Amifta. Dok, seberapa banyak penambahan gula, garam, dan penyedap untuk MPASI anak usia di atas 1 tahun untuk menjaga kesehatan ginjalnya? Kalau di ditambahin ya dok. Kalau di atas 1 tahun kita kan sudah bisa ya memberikan ya gula garam itu ya, sebenarnya ini tentu saja berdasarkan berat badan anak ya. Dan contohnya kalau garam sulit ya menentukan berapa gramnya ya. Untuk ayah bunda sebaiknya ya kalau kan kita misalkan apa minuman atau makanan kita kan juga akan merasakan kali ya. Terusnya ya kalau kita ngomong gram-gram itu ada ya kan secara inti ya, tetapi kalau yang penting tidak pasti tidak terlalu dan juga kan setiap hari itu ya mengandung perusahaan tinggi gula ya menciptakan itu tipsnya intinya di atas 1 tahun ya secukupnya saja. Kalau mau tadi misalkan garam tidak boleh yang dari 2 gram per hari, cuman ya ini agak sulit untuk kalau ngomong gram itu merisi untuk cuma 2 gram ini gimana cara masaknya, intinya mudahnya adalah ya kita pasti akan bisa kalau kita itu kan ya itu yang penting yang terlalu asli. Terus hindarkan food atau yang instan yang terlalu ya kalau sama sekali tidak makan itu kan ini sekarang ya ya. Pertanyaan selanjutnya, suaranya dokter tadi agak putus-putus dok, agak hilang-hilang di kantor. Iya sinyal ya dok ya. Ya ini pertanyaan lainnya dari Stevi.rompas. Bagaimana mengajak anak tidak menahan pipisnya? Nah ini kan tadi salah satunya tuh ya nahan pipis ya dok ya. Tapi ini gimana nih caranya ngajak anak biar nggak tahan pipisnya? Bangun tidur dia malas pipis, usianya 3 tahun 10 bulan, anaknya laki-laki. Ya oke, ini usia 3 tahun kan pas masuk toilet training ya sebenarnya ya. Bagaimana mengajaknya kita benar-benar kan terus ya dengan bahasa anak ya, edukasi dengan bahasa anak ya boleh capek mamanya ya kan anak-anak kita sekitar 6 kali tapi ya buang air kecil, kecuali kalau malam hari kalau perhatikan tidur ya tidur biasanya ya memang kencingnya pada saat sebelum tidur dan setelah tidur. Jangan panik kalau anak saya tidak sih, kemarin ada yang datang pakai
saking ngeluarnya pada saat malam hari ternyata karena itu hal yang masih normal. Tapi kalau pada saat siang hari kan lah 3 sampai 4 jam. Nah, waktunya kencing, waktunya buang air kecil. Apalagi kalau dia minumnya lebih sering, tentu saja frekuensi kencingnya juga lebih sering atau jamnya juga akan lebih pendek. Harus terus diingatkan ya. Yang penting kita tahu oh nih 3 jam, 4 jam waktunya kencing. Kalau dia minum terlebih banyak, ya dia akan lebih sering. Tiap 2 jam terhitung asupannya. Baik, baik. Nah, ini dia nih dok. Pertanyaan dari orang tua yang tadi aku ceritain, anaknya sempat jadi suspek dan disease. Ini dari Irmayani 8696. Dok, kalau kadar ureum kreatinin yang rendah, apakah menandakan adanya suatu penyakit pada ginjal? Wah, ini pertanyaan yang sangat bagus ya. Ini sering saya ingatkan ke murid-murid saya ini ya. Ureum kreatinin yang rendah itu jangan dikira bukan sesuatu yang normal sebenarnya ya. Rendahnya ya. Jadi apa namanya? Kalau misalnya kreatinin kreatininnya ada normal nih, kreatininnya 0,1, 0,2 ya. Normal ini kalau dilihat dari range dari laboratorium mungkin tidak melebihi nilai kreatinin maksimal seperti itu. Jangan salah ya, kalau kreatinin terlalu rendah, ureum terlalu rendah, ini kadang merupakan bukan kadang ya, merupakan awal dari penularan. Kita nyebutnya perfiltrasi nefron kalau bahasa medis pada kondisi di mana sel-sel nefron itu adalah sel ginjal mulai menurun ya untuk menurun fungsinya, maka justru ditandai dengan penurunan ureum dan kreatinin, terutama kreatinin. Ureum biasanya berkaitan dengan makanan hati. Kalau kreatinin anak itu kita sebenarnya ada berdasarkan usia ya, usia kita bagi anak muda dan berbeda. Biasanya lebih muda hidupnya, biasanya kalau hati-hati kalau anak kita terutama yang 20 kreatif sudah di atas 0,7 atau di bawah 0,3 ya, kita jadi sebaiknya tetap dievaluasi karena kreatif biasanya merupakan penurunan ginjal dibanding ya. Sama seperti gangguan hati sebenarnya Mbak Nanda ya. Gangguan hati kadang kalau hatinya sudah mulai mendekat ya, sirosis sudah mendekat gagal hati yang berat itu justru S2 artinya kadang bukan tinggi tapi rendah sekali seperti itu. Kreatinin darah pun juga jadi harus tetap normal, harus tetap pemantauan juga ya, secara berkala ya, dipantau terus. Baik, gak terasa banget ini kayaknya ya. Malah. Saya takut tiba-tiba ini mati IG live-nya. Jadi kita sudahi aja ya dok, kita cukupkan pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Mohon maaf kalau ada yang belum terjawab karena memang waktunya juga terbatas. Dan kita sekarang sudah tiba di penghujung obrolan sore ini. Nah, boleh dong Dr. Astrid menyampaikan closing statement atau pesan-pesan untuk Sobat IC4RD semuanya. Halo? Ya. Ya, Dr. Astrid, boleh closing statement atau mungkin ada pesan khusus untuk Sobat IC4RD? Iya. Ya. Suara saya terdengar, Dok? Oh, alah. Saya minta tolong mungkin Dr. Astrid mau memberikan closing statement atau ada pesan-pesan khusus untuk Sobat IC4RD yang menyaksikan IG Live kita kali ini. Ya, mungkin ya terutama kita ini ya terutama yang punya ya di sini dan untuk kita semua ya saya ingat tag khususnya adalah selain lingkungan tadi ya yang secara ini yang perlu diingat adalah sebaiknya kita bahwa adanya
kita dengan tadi kan kualitasnya air, cinta air, supaya kita sama kita dan itu sebenarnya punya di situ. Siap. Ini daging banget obrolan kita hari ini, Dok. Luar biasa banget. Terima kasih sekali lagi pada Dr. Astrid atas kesediaannya untuk mengisi IG Live kali ini. Terima kasih juga kepada semua sobat IC Poradi yang telah bergabung dari awal sampai akhir. Yang kelewatan mungkin belum bisa ngikutin yang sekarang atau tadi mungkin di awal-awal belum sempat ikut atau pengen mengulang-ulang lagi tayangannya karena informasi yang diberikan Dr. Astrid ini luar biasa banget. Bisa nanti dilihat ada di kumpulan video-videonya Instagram Indonesia Care for Rare Disease. Nanti akan aku masukkan ke serinya Serdadu IC Poradi. Serdadu ini sebenarnya seri daring edukasi. Ngarang-ngarang aja dong namanya. Dan mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan yang terjadi. Aku izin mengakhiri IG Live kali ini. Saya Nanda, pamit undur diri dan sampai jumpa di acara IG Live IC Poradi selanjutnya. Terima kasih Dr. Astrid, sampai jumpa lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.